Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Nah, di sini ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang ketua kelas? Ya, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Nah, apabila nanti Ibu sebutkan namanya, silahkan bilang hadir dan tunjuk tangan ya. Ya, dimulai. Amelia Rindi Zaneta, ada? Ya, hadir ya. Muhammad Nur Huda, hadir? Ya, hadir. Kemudian Iis Novita Sari, kemana Iis? Ada yang tahu? Iis kemana? Sakit ya? Tapi ini belum ada orang tuanya ngabarin ibu. Biasanya bisa lewat WA atau kirim surat. Ya, kita tunggu ya. Nah, baik, sudah selesai Ibu mengabsen. Sekarang kita akan belajar. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana belajar dengan Ibu. Nah, belajar dengan Ibu mudah saja. Yang penting kalian itu rajin belajar, kemudian kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, disiplin dalam pengumpulan tugas, kemudian kehadiran kalian mencapai standar yaitu 75%, maka kalian akan mendapatkan nilai yang sesuai. Nah, jadi jangan malas-malas untuk belajar. Nah, kemudian di proses pembelajaran nanti kita akan mengamati, kemudian kita juga akan berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini itu akan melatih kalian untuk bisa mengungkapkan atau mengutarakan pendapat kalian di depan atau melatih public speaking kalian. Jadi ketika nanti kalian sudah naik kelas, kemudian ke jenjang yang lebih tinggi, itu sudah terbiasa untuk mengungkapkan pendapat atau sudah terlatih untuk public speakingnya. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Baik, jika belum tahu, di sini kita akan membahas tentang ikhtiar, kemudian tawakal, kemudian sabar, syukur, dan apa? Dan qanaah. Nah, ini pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai materi ini, Ibu memiliki 4 gambar. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Nah, terlihat ya, ada berapa gambar? Ya, 4 gambar. Nah, di sini Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengamati. Sebenarnya gambar 1 ini menceritakan tentang apa sih? Kemudian gambar 2 ini tentang apa? Gambar ketiga ini tentang apa? Dan gambar keempat itu tentang apa? Nah, nanti bagi yang bisa mengutarakan dengan tepat, nanti Ibu akan beri nilai plus. Jadi ketika nanti kalian ujian, ada yang remedial, maka nilai itu bisa membantu kalian untuk lulus atau untuk tidak remedial. Nah, seperti itu. Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit. Jangan sampai lupa ya.
Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak ibu. Nah, siapa di sini yang bisa mengutarakan pendapatnya pertama kali mengenai gambar pertama? Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan yang berkacamata yang ada di sudut sana. Silahkan mengutarakan apa sih yang ada di gambar satu ini? Ya, benar sekali, tepat. Gambar ini menceritakan seseorang yang sedang berdoa. Nah, pada gambar ini menunjukkan sikap apa? Ada yang tahu? Ya, tentang tawakal. Kemudian, gambar yang kedua, ada yang bisa mengutarakan ini tentang apa? Ayo, ini tentang apa? Ya, yang berkerudung Rabani silakan. Iya, benar sekali. Ini menunjukkan seseorang yang sedang meloncat. Seseorang yang sedang meloncat. Nah, itu menandakan apa? Ada yang tahu? Iya, tentang usaha kita. Kemudian gambar yang keempat. Ini mudah sekali. Ini adalah yang diharapkan oleh adik-adik semua, anak-anak semua yang mana menginginkan untuk menjadi seorang juara atau untuk menjadi seorang pemenang. Nah, kemudian yang gambar keempat ini, ayo siapa yang bisa? Ayo siapa yang bisa? Ya, Rindi silakan. Iya, benar sekali. Jadi, gambar ini tentang apa? Tentang orang yang sudah berputus asa, sudah kehilangan rasa semangat. Jadi dia itu murung. Nah, jadi gambar-gambar ini itu sangat berkaitan dengan tema atau judul yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Anak-anak ibu semua di sini pada bawa buku cetaknya kan? Ada yang tidak bawa? Bawa, Bu. Nah, alhamdulillah kalau bawa semua, silakan dibuka bukunya mengenai ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, di situ ada ceritanya Hatim Al-Asham. Nah, di situ adalah sosok yang sangat inspiratif. Ada yang bisa menceritakan tentang Hatim Al-Asham ini? Ya, silahkan kepada Muhammad Nur Huda untuk menjelaskan. Ya, benar sekali. Berarti Hatim Al-Asham itu adalah orang yang patut dicontoh. Jika tadi kita sudah membahas tentang kisah Hatim Al-Asham, di sini untuk melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, jumlah kalian kan 15, berarti satu kelompoknya kalian terdiri dari 3 orang. Ayo silahkan berhitung mulai dari 1, 2, 3, nanti itu kelompok 1, kemudian dihitung lagi 1, 2, 3, itu kelompok 2, dan seterusnya. Sudah dapat kelompok semua? Ya, baik. Berarti kelompok 1 membahas tentang ikhtiar, kelompok 2 membahas tentang tawakal, kelompok 3 membahas tentang sabar, kelompok 4 membahas tentang syukur, dan kelompok 5 membahas tentang qanaah. Ya, silahkan didiskusikan. Apa sih pengertian dari ikhtiar, kemudian tawakal, dan selanjutnya. Nah, nanti masing-masing kelompok Ibu minta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, bisa? Ibu beri waktu 15 menit ya untuk itu. Ya, silahkan. Nah, sudah cukup ya 15 menit waktunya. Nah, di sini silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa itu pengertian ikhtiar dan contoh dari perilaku ikhtiar itu seperti apa? Ya, tepat sekali, benar ya. Nah, itu adalah usaha. Jadi, usaha ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha ya. Seperti tadi contohnya misalnya
kita ingin membeli sepeda, ya kan kelompok 1? Ya, ingin membeli sepeda. Kemudian kita supaya mendapatkan sepeda itu harus apa? Harus menabung. Nah, menabung itu merupakan usaha yang kita pilih untuk mewujudkan cita-cita kita. Baik, semua kelompok sudah mengutarakan pendapatnya atau mempresentasikan dari hasil diskusinya masing-masing ya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu menjelaskan lebih detail mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jika tidak ada, baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai materi kita hari ini. Nah, ikhtiar itu artinya memilih, atau dalam bahasanya itu adalah berusaha. Ikhtiar itu sama dengan berusaha. Di sini punya cita-cita semua kan? Punya cita-cita? Ya, pastinya selama kita hidup itu kita pasti mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita itu agar bisa tercapai harus kita apakan? Iya, kita usahakan agar apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Kemudian tawakal. Ada yang tahu apa itu makna tawakal? Ya, tawakal adalah apa? Berserah diri. Berserah diri. Artinya kita itu mempercayakan segala urusan kita hanya kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita. Jadi ketika Allah sudah menciptakan kita, maka segala urusan kita itu ditanggung oleh Allah. Artinya ketika hambanya memang benar-benar meminta, maka Allah akan memberikan kebutuhan hambanya tersebut, yang meskipun tidak secara langsung, yaitu didasari dengan berusaha tadi. Ketika seseorang sudah berusaha, maka dia harus berserah diri kepada Allah atau berdoa memohon apa yang telah diusahakan itu bisa terkabulkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Ada yang tahu? Nah, qanaah itu artinya menerima. Nah, qanaah itu artinya menerima segala keputusan Allah. Artinya, ketika Allah sudah menetapkan suatu keputusan, itu kita tidak boleh mengeluh. Kemudian kita juga tidak boleh berputus asa. Nah, di sini misalnya ada yang ingin sekali mendapatkan juara di kelas, akan tetapi tidak bisa dapat ranking meskipun sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah belajar rajin tuh, kemudian sudah berdoa, sudah sabar dan syukur, kemudian di akhirnya kok kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus mempunyai sifat yang qanaah. Kita tidak boleh mengeluh. Aduh, Allah nih, aku sudah berusaha, sudah berdoa, tapi kenapa sih kok keinginanku tidak dikabulkan? Nah, seperti itu tidak boleh. Nah, baik, di sini dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Ayo, ada yang bertanya atau tidak? Ada yang masih bingung? Nah, alhamdulillah kalau misalnya sudah pada paham semua. Tolong sifat-sifat terpuji ini diterapkan atau ditanamkan di dalam diri kita agar kita dalam menghadapi atau menjalankan kehidupan ini oleh Allah mendapatkan kebarokahan, oleh Allah diridhoi. Jangan sampai kita hanya berusaha tapi tidak mau tawakal. Kemudian
kita mau berdoa akan tetapi tidak mau berusaha. Nah, itu sama saja dengan bohong, karena ketika kita berusaha harus dibarengi dengan berdoa. Ketika kita berdoa itu juga harus berusaha. Kemudian dalam keseharian kita harus bersikap sabar, kemudian kita juga harus syukur dan bisa menerima segala keputusan yang Allah berikan. Atau dalam rukun iman itu apa? Percaya kepada qada dan qadar. Ya, percaya dengan qada dan qadar. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini. Kalau misalnya ada kesalahan Ibu dalam mengajar, mohon dimaafkan ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, untuk mencari contoh yang ada di sekitar kalian mengenai ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, tugas itu dikumpul untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.